Assalamualaikum. Di video ini kita akan menunjukkan hasil dari wawancara kelompok 1. Enjoy. Wawancara dengan Pakad Hira yang diwawancarai Kantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salika, perwakilan dari kelompok 1. Izin kepada Bapak. Menurut Bapak, etika itu apa sih, Pak? Dari kalau kita sendiri kalau menurut sih tata cara perilaku di satu masyarakat kadang kadang tatakannya di Terus menurut Bapak, gimana etika anak-anak zaman sekarang? kalau mungkin zaman sekarang yang pasti berbeda ya. Bagusnya dia kalau dari yang kita lihat kan lebih pentingnya mentalnya lebih terjaga. Ya. Tapi kadang-kadang sikapnya kurang. Kadang kalau kita mundur ke belakang dampaknya juga sih itu fisikalitasnya kadang-kadang bagus tapi mentalitasnya kadang kurang. Itu setiap zaman terus saja itu berubah karena iya etikanya juga pasti berubah dan karena dia berubah pasti tuh nanti generasi yang pertama anggap tuh ya lebih bagus daripada yang sekarang karena itu dari zaman dulu dari zaman Aristoteles masih itu sama aja tuh orang tua nyalahin generasi setelahnya itu zaman dulu Kenapa begitu ya? iya kamu memang memang secara menurut gimana? Kalau misalnya menurut Bapak buruk nih, apa sih yang bisa dilakukan buat memperbaiki etika di zaman sekarang? Perbaiki yang buruk yang aku dulu Menurut Bapak, apa nih? Ada nggak etika anak zaman sekarang yang harus diperbaiki nih? kalau yang pertama pasti paling mungkin di salah satunya yang paling sering itu di teks kayak doa hijab dan segala macam kan kalau orang dulu itu suka ada pembukaan itu segala macam nggak langsung apa gitu sebenarnya maklum dan emang biar lebih efisien juga kan tapi kan kalau udah tingkatannya beda banget ya misalnya kamu lagi nyari kerjaan terus kan nyari kerja nggak mungkin itu ya ada kerjaan kan kalau nggak kenal banget kan nggak benar jadi itu harus kalau kalian belum kenal banget harus bisa jago karena bukan masalah satunya karena kita nggak tahu orang yang kalian bakal meresponnya gimana kalian oh tahu nih ini enggak emang ini zamannya begini tapi kan kalau orang yang kalian jauh udah Ada nggak nih Pak pengalaman Bapak terkait masalah etika? salah etika atau paling paling nggak terlalu ada sih kalau masalah Jadi etika anak-anak ini masih bagus ya Pak? Menurut Bapak, apa perbedaan etika zaman dulu sama sekarang? Tadi mungkin dibahas, bisa ditambah lagi. jadi kalau yang dia formalitasnya lebih banyak lah sekarang nggak usah sih gitu langsung beres ya Terus menurut Bapak, dibandingkan negara lain, menurut Bapak, dibandingkan negara lain, apa etika di Indonesia lebih bagus?
Kalau di Indonesia yang pasti ya bagus. Kalau kita lihat dari statistik ini beberapa negara Indonesia itu kan salah satu negara yang orangnya paling ramah dalam statistik. Meskipun ramah itu biasanya berbanding lurus dengan kesejahteraan dan pendapatan tinggi amat, tingkat stres kita ada tinggi amat gitu. Makanya kita orang-orang ini masih santai, masih sama lupa dibandingkan kalau orang yang di negara-negara yang teknologi canggih, pressure dari masyarakatnya gede gitu, kayak Jepang, Korea, yang Asia Timur. Itu kan karena mereka pressure gede, maka ya salah satu alasan kenapa kan Tokyo itu kota yang paling aman orang bilang ya itu aman dan segala macam, tapi kan salah satu faktor lainnya adalah masyarakat Jepang itu tadi apatis, tidak amat. Jadi orang mau tiduran, orang mau dompetnya jatuh di bawah muka, dan mereka emang secara sebenarnya emang Sekian aja pertanyaan dari saya, Pak. Makasih ya, Pak, udah bersedia. Wawan kara kedua dengan pak fitra. Yang du wawan kara gato. Kan nama saya Gatot dari kelompok 1. Tanya Pak Gibran, apa yang narasumber ketahui tentang etika? Etika itu sikap seseorang untuk bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Narasumber bagaimana etika anak-anak zaman sekarang? Oh, iya. Etika anak-anak zaman sekarang itu bermacam-macam. Dalam arti ada yang etikanya baik, tidak baik, ada yang sopan, ada yang tidak sopan. Nah, itu tergantung dari anak tersebut. Biasanya etika itu timbul dari anak tersebut, dari lingkungannya. Dan kalau lingkungannya baik, otomatis etikanya jadi baik. Kalau lingkungannya jelek, yang paling utama etika yang baik itu datang dari keluarga. Jika etika mereka buruk, menurut Anda hal apa saja yang harus dilakukan untuk memperbaiki etika anak jadi baik? Kalau etikanya buruk dari orang lain, harus bisa merangkul anak tersebut agar bisa berubah menjadi etika yang baik. Caranya dirangkul, gabung dalam komunitas perkumpulan yang anaknya baik-baik. Jangan dimasukkan ke dalam perkumpulan yang buruk, otomatis dia tidak akan berubah. Pengalaman narasumber terkait masalah itu? Kalau dari saya, dari narasumber, pengalamannya banyak. Etika dalam, saya kan aktif di organisasi. Ketika di organisasi juga harus ada bagaimana kita harus menghormati lawan bicara, bagaimana kita harus menghormati pimpinan, bagaimana kita harus menghormati teman. Jadi banyak etika itu bukan cuma lingkup kecil saja, tapi luas. Menurut narasumber tentang perbedaan etika zaman dahulu dan sekarang? Etika zaman dahulu dan zaman sekarang yang saya lihat ya pribadi itu sangat berbeda, karena nilainya juga berbeda. Kalau zaman dahulu sifatnya tradisional, jadi etikanya masih kebanyakan itu sopan. Kalau yang zaman sekarang karena sifatnya modern, jadi banyak
masukan-masukan dari luar, apa yang dilihat dari luar itu diterapkan di asosiasi orang tua. Jadi saya pikir perbedaannya sudah jelas. Kalau zaman dulu itu kan media sosial kan belum ada ya. Jadi yang dilihat cuma di lingkungan yang terdekatnya aja. Kalau sekarang dengan modern, internet sudah berkembang, apa yang dilihat dari luar pun kita bisa menilai, bisa mencontohkannya. Menurut negara sumber juga dibandingkan dengan negara lain, apakah etika negara Indonesia lebih baik? Ya. Saya bernilai etika di Indonesia itu cukup baik, karena kita berprinsip orang timur itu kan identik dengan sopan santun, dan kita berada di negara timur, jadi saya pikir etika orang Indonesia itu lebih sopan dibandingkan dengan negara-negara lain. Ini ada lagi? Iya Pak. Wawan Kara Ketigating in Mesa. Yang de Wawan Karayola Rosati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farasadi. Saya Muhammad Safian Trimaisa. Jadi di wawancara kali ini kita akan membahas perihal tentang etika. Maksud saya, apa yang lo tahu tentang etika? Etika itu semacam perilaku gimana kita berperilaku di depan umum gitu, sopan atau tidaknya kita gitu. Menurut saya sih begitu. Kira-kira etika anak-anak zaman sekarang itu gimana? Kalau zaman sekarang sih, untuk zaman sekarang sih bagi saya tergantung ya, karena kan setiap orang pasti memiliki etika yang berbeda gitu. Nah, cuma karena kalau saya melihat di zaman sekarang gitu ya, bagi saya tuh etikanya anak-anak sekarang tuh gimana ya, mereka tuh lebih banyak yang etikanya buruk gitu ya, karena kalau dilihat dari perkembangan zaman juga banyak pengaruh-pengaruh gitu yang bikin zaman sekarang etikanya tuh lebih hancur dari zaman dulu. Nih, kan etika mereka kan buruk nih. Kira-kira ada nggak hal yang bisa memperbaiki etika mereka? Ya dari hal kecil dulu sih, dari orang tua mereka gitu yang mengajarkan bagaimana caranya biar berperilaku lebih baik gitu di depan umum ataupun di dalam keluarga sendiri gitu. Jadi kita tuh diterapkan etika yang baik sejak dini gitu. Tapi kalau misalnya udah terlanjur, misalnya mereka udah remaja atau gimana, tapi etika tersebut mungkin dilakukan bimbingan gitu supaya kembali ke jalan yang benar gitu. Kira-kira kalau pengalaman pribadi ada nggak terkait masalah etika yang pernah dialami? Ya saya sih, manusia pasti semua punya kesalahan ya. Saya sendiri pernah ada masalah etika. Saya waktu itu ngobrol saat guru menjelaskan gitu. Nah tapi semakin itu zaman dulu, tapi semakin sini saya semakin sadar gitu, karena kalau kita ngomong tuh sebaiknya lebih enak diperhatiin gitu. Jadi karena itu kalau orang ngomong lebih baik kita memperhatikan itu, menghargai orang. Kira-kira kalau etika zaman dulu sama zaman sekarang tuh gimana perbedaan etikanya? Ya kalau dari yang saya lihat sih kayaknya lebih baik zaman dulu ya. Mungkin karena perkembangan juga kayak yang saya tadi bilang, jadinya makin kesini tuh etikanya makin turun gitu. Mulai dari pergaulan yang makin bebas gitu zaman sekarang, pergaulan yang makin berbahaya gitu. Kalau ini dibandingin sama negara-negara lain, kira-kira negara kita itu etikanya lebih baik atau lebih buruk? Dari yang saya lihat sih sebenarnya etika negara kita itu untuk saat ini ya berada di normal-normal aja gitu. Jadi dibandingkan sama luar negeri juga nggak lebih atau nggak kurang gitu. Cuma ya mungkin kalau bagi dalam negeri itu kayaknya kurang gitu. Iya, rata-rata ya sama negara lain. Ya rata-rata. Sekian wawancara dari kami, Korang Nilma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antuk Wawan Kara Terakir. Kita Muwan Grebu Lucy.
Yang egen de wawankarayo sala SATU anggota kelompok yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cantika, pengacara kelompok 1. Izin bertanya diikuti. Menurut Ibu, etika itu apa sih? Kalau menurut saya, etika itu adalah suatu norma, pedoman diri antara baik dan tidak baik, penilaian dari seseorang atau dari diri sendiri. Baik. Untuk selanjutnya, menurut Ibu, etika anak zaman sekarang itu gimana? Wah, kalau etika anak zaman sekarang sangat berbeda ya, karena generasi Gen Z ini, Masya Allah ya benar-benar kurang dalam etikanya. Mungkin kamu juga merasakan kan, yang namanya etika zaman sekarang ini hal contoh kecil ya, kayak lewat depan gurunya. Kalau zaman dulu, zaman ibu, kalau ada guru yang sedang duduk pun itu muter, malah takut atau gimana. Tapi kalau sekarang ya lewat. Ya agak kurang sih sebenarnya kalau zaman sekarang. Kurang. Gimana cara memperbaiki etika itu sih? Kalau masalah cara memperbaiki etika yang tadi sudah Ibu katakan, yang namanya etika itu kan adalah nilai dari individunya sendiri. Mungkin dia bisa belajar dari rumah atau misalkan dari orang tuanya terlebih dahulu, karena pembelajaran ini utama kan dari keluarga. Mungkin dari keluarganya, ketika berbicara sama yang lebih tua bagaimana, seperti itu sih kalau yang namanya etika. Memperbaiki ya dari diri sendiri dulu, baru kita mengaplikasikan ke semua. Jadi hal bicara aja dulu. Punya pengalaman nggak tentang etika yang sekarang? Pernah. Waktu itu pernah seperti Ibu yang sedang mengajar. Kalau dulu Ibu contohkan dulu Ibu sebagai siswa, ketika Ibu sebagai siswa, ketika ada guru masuk, kita langsung diam, takut. Tapi kalau sekarang guru masuk, ada yang masih main handphone, kayak menghiraukan gurunya itu ada di dalam kelas. Nah, bukan hanya anak zaman sekarang sih sebenarnya, pun orang tua yang memang etikanya kurang, entah itu misal ada suatu atasan atau misalkan ada atasan kepada bawahan yang memang harus beretika yang baik, tapi dari atasannya sendiri kadang etikanya kurang baik terhadap bawahan. Nah, itu pun harus kita sadari gitu. Bagaimana kita bisa beretika yang baik itu ya seperti apa? Dari pedoman dirinya sendiri, mana yang baik dan tidak. Nilai diri sendiri, value yang ada di diri sendiri. Tadi Ibu udah sempat sebutin nih, tadi mungkin boleh dijelaskan ya Bu, perbedaan etika zaman sekarang sama zaman dulu gimana sih? Kalau etika zaman sekarang mungkin karena sekarang itu banyak pengaruhnya dari gadget terutama. Kalau zaman dulu kan kalau belajar ya benar-benar dari buku, tetap dari buku. Kalau sekarang kan bisa dari handphone, dari mana-mana semuanya bisa. Nah, mungkin salah satunya perbedaannya itu ya kembali lagi sih yang sering Ibu tadi bilang, itu balik lagi ke diri sendiri. Bagaimana cara kita menyikapi kepada seseorang, apalagi kalau kita menanamkan diri kita harus mempunyai etika yang baik, pasti dilihat dari luarnya pun, oh ini anak baik nih, ya dari tampilannya aja sih sebenarnya. Pertanyaan terakhir, dibanding negara lain, menurut Ibu ini negara Indonesia itu etikanya lebih baik apa? Kalau berbanding dengan negara lain sebenarnya karena budaya kita itu sangat banyak, ya kan, lebih baik negara kita sih sebenarnya. Cuman ya mungkin hanya oknum-oknum yang beberapa saja. Karena kan nggak semua orang, misal orang luar negeri, kalau ada orang yang lewat permisi, nggak ada yang kayak gitu kan. Nah, berarti lebih baik negara kita itu. Pertanyaannya udah selesai. Makasih banyak Ibu, udah sama-sama. Sekian dan terima kasih untuk menonton video ini.